Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Miss akan membahas mengenai pautan seks dan juga kelainan pada kromosom-kromosom seks, dan juga nanti akan ada contoh dari persilangan golongan darah. Jadi simak videonya sampai habis. Ini Miss kasih contoh-contoh yang berkaitan dengan pautan seks dan juga kelainan. Oke? Oke, di sini ada determinasi kelamin. Artinya determinasi ini adalah penentuan kelamin. Nah, kalau pada manusia itu kan atau ditentukan biasanya suatu organisme itu oleh yang namanya gonosom atau kromosom seks. Ya, udah pasti ada jantan dan juga betina. Nah, penentuan kelamin pada tiap-tiap organisme itu berbeda. Kalau ada yang pertama tipe namanya tipe XY. Nah, tipe XY ini biasanya pada mamalia atau manusia. Terus juga ada beberapa jenis serangga. Misalnya seperti yang ada pada lalat buah atau Drosophila melanogaster ya namanya. Melanogaster. Oke. Lalu ada tipe yang kedua yaitu tipe XO. Nah, ini pada beberapa jenis serangga juga. Misalnya kecoa, terus belalang gitu. Terus ada tipe yang ketiga, ada tipe ZW. Nah, ini penentuan jenis kelamin pada ikan, reptil, terus ada unggas ya yang mengandung tipe ZW gitu. Oke, atau biasa kalau nggak ZW ya ZZ gitu. Oke ya. Bisa dipahami? Nah, kalau si ZW ini adalah betina, kalau yang jantannya itu adalah ZZ. Oke. Jadi jantan tuh jadi. Oke. Nah, kita next ke bagian langsung aja ke gen letal. Oke. Nah, di sini ada contoh dari gen letal. Nah, gen letal ini adalah gen yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Nah, gen letal ini terbagi menjadi dua macam. Ada yang dominan dan resesif. Oke. Nah, di sini Miss akan kasih contoh yang dominan, nanti yang resesifnya kamu bisa pelajari sendiri di halaman 145 kalau nggak salah. Halaman 145 di buku paket. Oke. Nah, ini ada gen letal pada ayam creeper atau ayam redep ya. Nah, biasanya ini dilihat dari kecacatan pada si kaki atau sayapnya yang pendek. Nah, di sini ada yang apa? Kalau normal dia dilambangkan oleh C kecil. Ini Miss tulisnya seperti huruf E karena nanti C akan nyaru ya dengan C besar gitu. Makanya Miss tulis seperti ini. Nah, ada contoh soal. Misalnya perkawinan antara ayam normal dengan ayam normal juga menghasilkan keturunan perbandingan ayam redep dan ayam normal 2:1. Nah, bagaimana cara menentukannya? Itu sama seperti yang sudah kalian pelajari. P1-nya ayam normal ya. Kalau normal kecil, tapi karena dia di sini harusnya oke. Di sini Miss kurang ya nambahin. Ini harusnya yang ini adalah si redep. Nah, yang ini jantan, redep jantan. Nah, ini betina. Ini Miss lupa tambahin di sini.
Nah, persilangannya itu sudah seperti ini, C besar C kecil, C besar C kecil. Nah, didapat gametnya C besar C kecil, ini juga sama, C besar dan C kecil. Dapat F1 nya itu berarti ya tinggal kali aja dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya ada C besar, terus ada C besar C kecil, ya ada gini, terus ada C besar C kecil lagi, dan terakhir C kecil C kecil. Ini seperti huruf C, tapi enggak ya, ini kayak ada kepalanya aja. Oh, C besar C kecil ada dua. Nah, C, oh sorry, ini udah ditulis kok, ditulis lagi. Oke, salah ini. Nah, ini yang C besar itu sebutannya adalah untuk si ayam letal. Nah, kalau C besar C kecil itu si ayam redep. Ya, ini redep nih, ini salah mis tulis ya. Nah, terus ini juga redep. Nah, ini ada ayam normal. Nah, perbandingannya benar nggak? Yang redep dengan yang normal. Yang redep itu 2, ya benar. Ya, ini dengan ini. Terus yang normal 1. Ini. Ya, benar ya. Jadi didapat hasil perbandingannya itu 1:2:1. Tapi karena yang di soal adalah 2:1, berarti ini aja. Oke, bisa dipahami? Oke. Oke, di sini dituliskan ada contoh beberapa, nanti ada contoh pautan seks dan juga kelainan pada kromosom. Nah, di sini yang pertama ada buta warna. Buta warna ini biasanya terjadi pada laki-laki. Ini udah bisa dipastikan. Nah, kalau pada perempuan itu jarang, alias kalau misalnya dia nanti ternyata carrier yang akan dipasangkan dengan laki-laki buta warna. Nah, carrier itu adalah pembawa ya. Ini tulis sini, carrier adalah pembawa. Nah, clue-nya itu di sini ada di bawah sudah dituliskan. Kalau ibu buta warna atau carrier dengan ayah yang memang juga buta warna, berarti kan ini ada betina dan jantan ya. Maka nanti anak laki-lakinya sudah pasti buta warna gitu, karena kan ayah memang membawa ya, benar, maksudnya ayah memang laki-laki kan memang buta warna nih misalnya. Nah, di sini kalau ibunya pembawa atau memang carrier, ibunya memang carrier atau memang buta warna, nah anak laki-lakinya tuh udah pasti buta warna. Tapi kalau misalnya di sini ibunya buta warna atau carrier tapi ternyata si ayah normal, nah anak perempuannya itu normal karena kan pusatnya ada si ayah juga ya gitu. Kalau untuk jadi kayak kebalikannya aja nih kedua ini. Nah, untuk lebih jelasnya ini kasih gambaran mengenai contoh persilangannya. Oke, ini sebenarnya udah ada sampai ketemu filialnya. Kalau misalnya di sini ada parental dari ibu yang carrier ya, artinya dia pembawa, berarti disilangkan dengan ayah atau jantan yang memang buta warna. Ayah buta warna. Nah, buta warna ini kalian bisa pakai simbol CB atau C aja. Ini bisa kalian pakai, terserah mau yang mana ya. Karena di sini pakainya CB, color blending ya, artinya tuh color blending CB tuh. Nah, kalau si ibu dia adalah normal carrier atau si pembawa, kita lihat nih kalau cewek itu kan kromosomnya apa, XX ya.
Nah, ini berarti karena dia pembawa, berarti taruhnya di salah satunya saja. Tuh. Nah, kalau ayah itu kalau laki-laki ininya apa? Kromosomnya. Kromosomnya adalah kromosom XY ya, jangan lupa nih. Nah, karena si ayah itu buta warna, makanya di sini tulis ditambah nih XCB dengan Y. Itu, ini buta warna pada laki-laki. Kalau nanti buta warna pada perempuan misalnya, di sini ada XCB, XCB. Ini contoh aja. Karena ini carrier jadi ya udah berarti XCB gitu. Nah, terus didapat nih gametnya itu ada X, terus ada XCB. Nah, ini ada XCB dan Y. Nanti kamu tinggal silangkan saja. Ini dengan ini dengan ini. Nanti ketemu X, X, CB, CB. Nah, terus ada X dengan Y. Terus dari sini terus sini ada XCB, XCB dan XCBY gitu. Nah, ini apa aja nih berarti perbandingannya? Kalau XXCB itu kan XX adalah wanita ya, berarti wanita carrier karena dia cuma satu nih CB-nya di sini, carrier atau pembawa. Nah, XY itu apa? Untuk kromosom laki-laki. Loh, kok nggak ada CB-CB-nya ya? Berarti laki-lakinya normal. Nah, terus ada XCB, XCB. Ingat, kromosom X dengan X berarti wanita. Nah, dia wanita apa? CB-nya ada 2. Jadi wanitanya sudah bisa dipastikan buta warna. Bukan carrier lagi, karena udah ada 2. Terus yang selanjutnya ini XY. XCB, Y. Berarti laki-laki buta warna. Gitu ya. Nah, ini berarti perbandingannya ya jelas 25% pada tiap perbandingannya. Oke, keempat ini catalah ya 25%. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ntar diulang lagi. Nah, ingat perempuan kromosom XX, laki-laki kromosom XY. Nah, ini di sini mis tulis deh kalau X nggak usah ditulis ya, maksudnya udah ada ini, ada XX CB, CB-nya di akhir, berarti itu carrier karena CB cuma satu. Kalau XY aja nggak pakai CB, itu berarti udah pasti laki-laki normal. Nah, kalau CB-nya ada 2 alias lambang color blendingnya ini ada di antara kromosom X dengan X, berarti dia adalah asli, maksudnya 100% bisa kita kategorikan sebagai buta warna. Terus kalau di sini XCBY, nah ini kromosom laki-laki XY, nggak usah pakai kayak perempuan nih, CB-nya ada 2, ini udah bisa dipastikan adalah si buta warna. Oke, jadi pahami ya sampai sini. Lanjut. Untuk yang hemofilia itu adalah darah sukar atau sulit membeku. Oke, nah ini konsepnya sama dengan si buta warna, color blending. Nah, untuk H besar ini biasanya dikategorikan dengan normal, dan H kecilnya itu biasanya carrier ya, atau si pembawa hemofili. Nah, kalau misalnya di sini ada contoh, berarti banyak itu yang betinanya kan adalah normal carrier, berarti ada XH besar dan XH kecil, disilangkan dengan ayah yang normal. Kalau normal berarti kan XH besar Y ya, laki-laki. Lalu didapat gametnya itu ada XH besar dengan XH kecil. Ini ada XH besar dengan Y. Nah, jangan lupa seperti ini lagi. Oke.
didapat berarti untuk yang garisnya hitam, so filenya ada XH besar dengan XH besar, lalu XH besar dengan Y. Terus yang kuning ada XH besar dengan XH kecil dengan XH kecil dengan Y. Gitu. Nah, ntar kamu koreksi ya kalau misalnya. Nah, untuk XH besar dengan XH besar, ini berarti X dengan X itu kan kromosom wanita ya, berarti wanita yang normal. Nah, untuk ini berarti ini laki-lakinya normal. Gitu. Lalu untuk yang ini H besar H kecil berarti wanitanya sebenarnya dikategorikannya bisa carrier, bisa hemofili, tapi ya udahlah kita kategorikannya carrier aja. Nah, kalau yang ini dikategorikannya karena ini H kecil ya, laki-laki, berarti laki-lakinya hemofili juga. Gitu, hemofilia boleh. Jadi ini juga sama 25% pada setiap kategorinya. Oke. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak ya pautan atau kelainan pada kromosom. Dari albino juga. Nah, kayak hemofilia, albino, buta warna itu kan terjadi pada manusia. Nah, nanti kamu cari atau kalian cari yang pada hewan. Biasanya itu yang tadi Drosophila tadi, lalat buah gitu. Terus ada juga mata kucing. Nah, ini bisa kalian buka di paket itu kalau yang albino halaman 167 atau kalau nggak salah ini 167 atau 157 ya, buah nanti juga kalian cari pautannya seperti apa. Nah, yang sekarang mau bahas terakhir ini adalah golongan darah, jadi penentuan atau persilangan dari golongan darah. Oke. Nah, pada golongan darah itu ada sistem ABO. Kalau sistem ABO ya udah pasti golongan darahnya ada 4 macam ya, ada A, B, AB, dan juga ada O. Nah, dari sistem ABO itu didapat 4 macam golongan darah. Nah, ini golongan darah ini ditentukan oleh alel-alel ganda yang biasanya kalau dituliskan genotipnya, kalau alelnya kan seperti ini ya. Kalau alel untuk A berarti IA. Nah, kalau untuk B, B. Terus kalau untuk AB itu berarti ada 2, IA dan IB. Nah, kalau untuk yang O ini I saja. Ini untuk penentuan alel. Nah, berarti kalau untuk genotipnya dia berarti ya ganda ya. IA itu bisa apa namanya? IA atau IA doang atau IAIO boleh di sini. Terus kalau IB atau IB. Oh, ini udah ketentuan dari sana ya. Ini ada IAIB, IAIB. Kalau ini ya I aja ya, IOIO atau IOIO boleh. Nah, ini nanti Miss kasih contoh soalnya biar kalian jauh lebih paham. Nah, jadi pahami dulu. Ini ada ketentuan-ketentuan ada alel dan juga genotip. Nah, jadi kalau A bisa IAIA dan IAIO, B bisa IB dan IBIO, AB itu bisa IAIB, terus O udah IOIO atau II aja. Oke, gitu ya. Nah, ini Miss kasih contoh soal ada parental atau induknya dengan jantan bergolongan darah AB atau si ayah ya bergolongan darah AB dan si ibu itu bergolongan darah B. Nah, ini berarti kita tentuin dulu nih si genotipnya atau alel pasangan alelnya. Itu berarti kan kalau AB 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 sorry AB dan juga B
AB itu kan berarti ada IA, IB. Nah, kalau B itu B, IB. Nah, ini kenapa nih pakai yang IB, kenapa nggak yang IBIO? Nah, ini nanti dijelaskan karena ini nanti bisa kita buat dua kemungkinan. Ini adalah yang kemungkinan pertama. Jadi pakai yang ini dulu, yang IB atau B besar. Nah, gametnya didapat apa berarti? Ini ada IA, ini ada IB. Ini cuma IB doang. Tuh, nanti kamu tinggal silangin ini ke sini. Terus ini juga sih. Nah, ini di sini aja ya tulisnya F1-nya. Jadi dapat berarti ada ya IB dan ada IB, IA, IB dan IB. Nah, ini berarti sama dengan apa? Golongan darah AB. Yang ini golongan darah B. Karena kan IB itu punyanya AB. Punyanya B. Kalau IA, IB baru punyanya AB. Nah, ini adalah 50% 50% ya, berarti perbandingannya 50%. Nah, ini adalah kalau misalnya kita kemungkinan satunya itu betinanya itu adalah homozigot. Nah, kalau si betinanya itu nanti ternyata pakai yang IBIO, berarti itu heterozigot. Nah, kalau heterozigot nanti akan menimbulkan atau memunculkan keturunan yang lain biasanya selain dari AB dan juga B. Oke, kita buktikan ya. Nah, ini udah dituliskan kalau pakai yang tadi IBIO. Berarti kan gametnya diganti ya, ada IB dan juga IO. Nah, biasa disilang IA dengan IB. IB jadinya. IA dengan IO. IA, IO. IB dengan IB. Lalu ada IB dengan IO. Nah, beda kan sama yang tadi. Kalau yang IA, IB itu berarti golongan darah AB. Nah, kalau IA, IO berarti golongan darah A. Ya, dilihat nih sistem ABO-nya. Kalau IB dan IBIO itu golongan darah apa? Golongan darah B ya. Nih, B. Nah, di sini nih perbedaannya. Tadi hanya muncul golongan darah AB dan B. Kalau di sini di heterozigot, kalau ibunya atau betinanya dipakai yang IBIO, itu ada muncul golongan darah A. Nah, ini kalau dikategorikan menggunakan persen, berarti ini ada 25 dan yang B 50% kemungkinannya. Gitu ya, jadi kamu bisa menentukan atau menyilangkan golongan darah kamu dengan keluarga kamu nih, atau ibu dan bapak kamu. Apakah anak-anaknya ada nih hasil-hasilnya dari si persilangan ibu dan bapak kalian dengan menggunakan sistem ABO seperti ini. Itu oke? Bisa dipahami ya sampai gini? Oke, kalau gitu bisa akhiri. Untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa sambil buka buku paketnya. Ini hanya misrangkum untuk apa namanya yang sekiranya keluar. Nanti kalau ada yang belum dipahami boleh japri. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.